Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar dan para pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita dapat berjumpa lagi dalam kajian online kita bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, di mana pada kesempatan pagi kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan thalabul ilmi kita, belajar bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Shalawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar dan para pemirsa, pada kesempatan pagi kali ini kita akan melanjutkan belajar kita terkait dengan konsultasi muamalah, diambil dari kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, di mana pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dengan tema Kenapa Gharar Dilarang. Kenapa gharar dilarang? Nah, nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dan dijelaskan oleh beliau. Dan para pendengar sekalian, seperti biasa bahwasannya nanti bagi para pendengar yang belum paham terkait dengan gharar atau belum paham terkait dengan muamalah yang lainnya, bisa bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal di nomor 0812 281 85131. Sekali lagi, bagi para pendengar yang ingin berkonsultasi terkait dengan muamalah atau mungkin zakat atau tema-tema yang lain, bisa bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, bisa menghubungi nomor 0812 281 85131. Dan marilah kita mulai kajian pada kesempatan pagi kali ini. Untuk itu bagi para pendengar dan para pemirsa, kami ucapkan selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi ini kita kembali lagi diberi nikmat oleh Allah untuk duduk sejenak dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini dapat keberkahan bagi kita semuanya. Tema yang kita bahas kali ini masih dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi Tarmizi. Ini dicetakan ke-22. Lalu tema yang diangkat masih tema gharar ya. Kita sudah bahas tentang definisi gharar dan perbandingannya dengan judi, maisir, qur'ah atau undian atau lotre, juga mukhatarah atau spekulasi. Juga yang terakhir kita bahas tentang hukum jual beli gharar itu haram. Dan kaitannya gharar ini dengan surat Al-Maidah ayat 90-91. Kemudian yang terakhir kita bahas itu tentang kriteria gharar. Disebut gharar itu ketika ghararnya itu besar. Gharar sedikit tidak masalah. Ya, ghararnya itu besar, ketidakjelasannya itu besar. Terus yang kedua, gharar dalam akad mendasar, bukan yang jadi pengikut. Kemudian yang ketiga, akad gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Ya, akad gharar itu bukan akad yang dibutuhkan oleh orang banyak. Terus yang keempat, gharar terjadi pada akad jual beli. Nah, itu baru nanti kriteria gharar yang bermasalah. Kalau gharar itu terjadi pada akad tabarruat, wasiat, hibah, hadiah, maka tidaklah masalah. Nah, sekarang kita lihat hikmah pelarangan baik gharar. Monggo dibaca. Hikmah pelarangan baik gharar. Syariat Islam melarang baik gharar karena dalam jenis jual beli ini terdapat beberapa hal yang merugikan. Di antaranya, yang pertama, baik gharar termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, kenapa gharar itu diharamkan? Yang pertama, ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ingat ya, ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Berarti caranya tidak benar. Lihat keterangannya. Jika yang terjadi adalah barang objek jual beli yang diinginkannya ternyata jauh di bawah harga pasar,
maka pembeli rugi banyak selisih harga yang dibeli dan harga pasar. Dan di pihak lain penjual mengambil keuntungan lebih dari keuntungan yang sepantasnya. Nah, lihat. Jika yang terjadi adalah barang objek jual beli yang diinginkannya ternyata jauh di bawah harga pasar. Jauh di bawah harga pasar. Maka pembeli rugi sebanyak selisih harga yang dibeli dan harga pasar. Nah, ini yang pernah kita dulu bahas juga ketika bahas harta haram muamalat kontemporer. Terus ada selisih harga yang dibeli dan harga pasar. Dan di pihak lain penjual mengambil keuntungan lebih dari keuntungan yang sepantasnya. Nah, contoh di bawahnya ada. Dalam contoh, jual barang dalam kotak tanpa diketahui isinya mengandung Nah, goror. jual barang dalam kotak. Kita tidak tahu isinya mengandung goror. Karena bila ternyata pembeli mendapatkan barang yang harga pasarnya cuma Rp90.000, padahal ia telah membayar uang Rp100.000, maka sesungguhnya penjual telah memakan harta pembeli sebanyak Rp10.000 secara batil. Tidak ada imbalan dari barang yang dibeli. Nah, terus bagaimana? Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lau bi'ta min akhika samaran fa asabathu jaihah fala yahilu laka an ta'khudha minhu syai'a bima ta'khudhu mala akhika bi ghairi haqqin. seandainya engkau jual buah kurma di pohon sebelum cukup tua, lalu terserang hama, tidak halal bagimu mengambil uang pembeliannya, karena engkau mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak hak tanpa imbalan. Hadis riwayat Muslim. Seandainya engkau jual buah kurma di pohon, sebelum cukup tua, lalu terserang hama. Jadi ini belum matang, namun sudah dibeli, ternyata terserang hama. Tidak halal bagimu mengambil uang pembeliannya karena engkau mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar. Ya, itu contoh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Lantas di bawahnya dijelaskan. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah di pohon sebelum cukup tua, karena dalam kondisi muda buah sangat rentan terserang hama. Hal ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengandung unsur gharar atau spekulasi, di mana pembeli mendapat harga lebih murah di bawah harga matang di pasar dan penjual lebih cepat mendapat uang tunai dan terbebas dari resiko gagal panen. Jika terkena hama atau gagal panen, maka pembeli tidak mendapatkan barang yang diinginkannya, serta uangnya hilang begitu saja. Dan jika panen berhasil, maka ia meraup keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli buah di pohon sebelum cukup tua, serta beliau menjelaskan hikmahnya, yaitu jika yang terjadi gagal panen sesungguhnya penjual mengambil uang pembeli tanpa ada imbalan karena barang yang dibelinya tidak berguna sama sekali. Nah, itu kenapa dilarang menjual ketika belum tua, sebelum cukup tua. Karena kalau terjadi gagal panen, akhirnya penjual memakan harta yang batil karena pembeli tidak dapat imbalan apa-apa. Kan pembeli inginkan hasil. Nanti kalau sudah panen dia inginkan hasil. Nah, situ ada memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Terus yang kedua, baik gharar dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Jadi kenapa jual beli gharar dilarang? Karena menimbulkan permusuhan sesama muslim. Ya, menimbulkan permusuhan sesama muslim. Ya. Di antara prinsip dalam Islam, menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga mereka bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam, termasuk jual beli gharar. Karena dalam jual beli gharar, jika satu pihak dirugikan dan satu pihak meraup keuntungan besar atas jerih payah orang lain, pastilah pihak yang dirugikan memendam kebencian terhadap pihak kedua. Oleh karena itu, Allah berfirman menjelaskan hikmah diharamkannya maisir dan gharar bagian dari maisir. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat, maka berhentilah kamu. Al-Maidah ayat 91.
Nah, ini dampak dari maisir ya, menimbulkan permusuhan, yaitu judi dapat menimbulkan permusuhan. Maka judi ini atau maisir tadi, gharar itu bagian dari maisir. Maka dampaknya juga berarti sama. Terus lihat lagi Zaid bin Sabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan transaksi jual beli buah kurma di pohon sebelum layak dipanen. Saat buah akan dipanen dan pembeli ingin menyerahkan uang, sering terjadi panen gagal terkena hama sehingga buahnya tidak layak dijual. Tidak jarang terjadi sengketa. Pembeli tidak mau membayar uang dan penjual mendesak pembeli menyerahkan uangnya berdasarkan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Karena banyaknya sengketa, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Fa imma fala tabaya'u hatta yabdu solahu thamar. jika kalian tidak meninggalkan jual beli buah di pohonnya, maka janganlah menjualnya sebelum buah cukup tua. Hadis riwayat Bukhari. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki tanah pertanian menyewakan tanahnya kepada para penggarap dengan imbalan hasil panen tanaman yang berada dekat aliran air. Nah, lihat ya. Ini salah satu bentuk gharar nih. Para sahabat itu memiliki tanah. Tanah pertanian, menyewakan tanahnya kepada para penggarap. Jadi ada yang garap. Yang garap ini dengan imbalan hasil panen tanaman yang berada dekat aliran air. Terus hal ini sering menimbulkan sengketa karena hasil panen yang di dekat aliran air tentu lebih bagus. Lalu mereka menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta keputusan tentang persengketaan tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menyewakan tanah dengan cara tersebut seraya bersabda, Akuru bizahabi wal fiddati. sewakanlah tanah dengan imbalan uang emas atau uang perak. Nah, sewakanlah tanah dengan imbalan uang emas atau perak. Jadi, yang tadi yang terjadi, ini yang punya tanah, dia suruh ini garap. Ya. Namun dia minta untuk saya hasil panennya yang di pinggir sungai. Yang pinggir aliran air. Tentu kan hasilnya lebih banyak. Sisanya untuk kamu. Maka yang garap tadi gak pernah mendapatkan hasil seperti yang dipunyai oleh orang yang memiliki tanah. Maka mereka protes pada Nabi. Maka Nabi SAW katakan, ya kamu suruh itu garap, harusnya yang bagus adalah sewakanlah tanah, sewakan ke mereka dengan imbalan uang emas atau perak. Jadi biar mereka bayar. Ya, jadi biar mereka bayar dengan uang emas atau perak. Nah ini lebih adil. Ya. Ini seperti kemarin ada yang nanya, ya kalau ada kebun ini disewakan, ya kan nanti mau dia untung mau dia rugi panen atau tidak kan yang punya itu nanti yang tanggung, yang sewa tadi yang nanggung. Nah itu lebih adil dibandingkan kita suruh orang garap terus kita ambil bagian yang menguntungkan kita selalu. Nah ada unsur gharar di sini. Terus. Dua hadis di atas sangat jelas bahwa kronologi jual beli yang mengandung gharar diharamkan karena menimbulkan sengketa yang berakhir dengan saling bermusuhan dan saling benci. Ya, terus. Bentuk gharar dalam jual beli buah sebelum cukup tua telah dijelaskan. Adapun bentuk gharar dalam penyewaan tanah yaitu pemilik tanah mensyaratkan jatah untuknya yang merupakan imbalan sewa tanah berupa tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air. Ini jelas beresiko tinggi bagi penggarap karena terkadang debit air yang melewati saluran sedikit sehingga tidak cukup untuk mengairi seluruh tanaman, hanya cukup untuk mengairi tanaman di sekitar saluran. Maka tentu hasil panen jatah pemilik tanah lebih besar dibandingkan penggarap dan terkadang debit air banyak dan cukup untuk mengairi seluruh tanaman dan hasil panen jatah pemilik tanah dan penggarap berimbang. Spekulasi ini yang dilarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan solusi bahwa tanah disewakan dengan uang karena nilai uang emas atau perak relatif stabil, maka unsur spekulasi dapat ditekan seminimal mungkin. Dan tentu solusi yang ditawarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat adil bagi kedua belah pihak. Nah, itu solusi yang bagus, yaitu tanah tersebut disewakan. Nah, terus yang ketiga. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan seseorang lupa mendirikan sholat dan zikrullah
serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta. Nah, akibatnya itu lalai zikrullah dan menghilangkan keberkahan harta. Dan menghilangkan keberkahan harta. Ya. Hikmah ini sangat jelas tertuang dalam ayat 91 surat Al-Maidah. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya. Terus Ibnul Qayyim berkata, Ibnul Qayyim berkata, bila engkau renungi perihal perjudian, tak ubahnya seperti khomer atau arak. Bila dilakukan sedikit, akan tertarik untuk melakukan lebih banyak lagi, hingga seseorang akan lalai dari melakukan hal-hal yang disukai Allah. nah jadi kalau yang dari segi haram ini, buat orang kecanduan, dia sudah dapat kesenangan di situ, dapat keuntungan, cari lagi dengan cara yang haram, nanti cari lagi dengan cara yang haram, cari terus seperti itu. Terus yang keempat, mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu, sehingga pelakunya terbiasa malas bekerja, tidak perlu bersusah payah. nah ini mengalihkan pada keuntungan yang semu. Kan cuma diiming-imingi saja. Ini kita temukan juga pada bisnis MLM itu kayak gitu, diiming-imingi. Kamu nanti bisa pergi ke luar negeri, bisa dapat kekayaan kayak gini. Padahal ketika dia masih jadi downline yang bagian bawah, belum tentu dia bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, mengalihkan pada keuntungan yang semu. Sehingga apa? Orang malas bekerja. Ya, sehingga orang itu malas bekerja. Baik, terus yang kelima. Hikmah diharamkan baik gharar yang tidak kalah pentingnya, yaitu dapat menghancurkan ekonomi sebuah negara, bahkan ekonomi dunia. Hikmah diharamkannya baik gharar yang tidak kalah pentingnya, yaitu dapat menghancurkan ekonomi sebuah negara, bahkan ekonomi dunia. Berarti menghancurkan ekonomi negara atau dunia. Ekonomi negara bahkan dunia. Baca. Krisis ekonomi global yang melanda dunia pada tahun 2008 yang bermula dari Amerika, di antara faktor penyebabnya adalah gharar dan perjudian di bursa. Para kreditur menyerahkan sertifikat properti mereka kepada pihak bank sebagai agunan. Kemudian pihak bank melalui bank-bank investasi menjadikan sertifikat-sertifikat tersebut sebagai underlying untuk dijadikan surat berharga atau securitization. Setelah diasuransikan, surat berharga tersebut masuk bursa internasional dan diperjualbelikan dengan cara-cara yang diharamkan Islam yang mengandung gharar dan judi, seperti short selling, option, buy on margin, futures, dan lain-lain. Futures dan lain-lain. Ya, terus Surat hutang yang disebut sebagai securitization berbasis subprime mortgage dibeli oleh lembaga-lembaga keuangan di dunia kecuali lembaga keuangan syariah, karena transaksi ini disebut bai dain li ghairi man huwa alaihi, yang diharamkan syariah bila tidak sama harganya dengan yang tercantum dalam surat hutang. Saat kredit di sektor properti tersebut menjadi macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis lembaga-lembaga keuangan yang berinvestasi pada surat berharga berbasis subprime mortgage mengalami kerugian besar karena menurunnya nilai pada alat investasi yang telah ditanamkan. Maka terjadilah krisis ekonomi Amerika yang menjalar ke seluruh ekonomi dunia. ya, terus Dr. Rafiq Al-Misri, peneliti senior ekonomi Islam di Islamic Development Bank, menegaskan dalam bukunya Al-Azmah Al-Maliyah Al-Alamiyah saat menganalisa faktor-faktor penyebab krisis ekonomi global. Di antaranya adalah gharar dan qimar. Ia berkata, judi diharamkan oleh semua agama, tetapi sistem ekonomi kapitalis melegalkannya dalam bentuk lotre, perlombaan, judi di bursa, dan lainnya. Jika saja para pendukung sistem kapitalis berusaha menciptakan teori-teori untuk melegalkan riba,
Akan tetapi untuk melegalkan judi mereka sama sekali tidak menciptakan teori pendukung. Judi begitu marak sehingga orang-orang menyebut bursa dengan kasino, klub perjudian. Bahkan sistem ekonomi kapitalis disebut juga kapitalis, kasino, dan judi. Hampir seluruh transaksi di bursa berdasarkan spekulasi harga. Spekulasi sangat berperan menciptakan kenaikan harga sebuah saham jauh melampaui harga yang sesungguhnya atau nilai buku, atau menjatuhkan harga saham jauh di bawah nilai sebenarnya. Begitu juga hampir seluruh transaksi di bursa tidak bertujuan untuk serah terima fisik barang. Baik penjual maupun pembeli tidak menginginkan barang, tetapi tujuan mereka adalah pertaruhan laba melalui transaksi forward dan future. Tidak pernah terjadi serah terima fisik barang, yang terjadi hanyalah penyelesaian selisih dua harga. Dari hal-hal tersebut, di atas terciptalah ekonomi semua spekulatif, bukan ekonomi realistis. Bagaikan gelembung sabun kelihatan besar, tetapi di dalamnya kosong. Suatu saat pasti meletus. Ini yang terjadi dengan kenaikan nilai modal di bursa. Nilainya menjadi naik tanpa alasan yang jelas, murni karena aksi para spekulan. Nah, ini gambaran Ustaz Irwandi ketika menjelaskan bagaimana hancurnya ekonomi dunia atau ekonomi negara ini gara-gara transaksi goror ini. Nah, selanjutnya beliau bahas tentang ruang lingkup goror atau macam-macam goror di sini akan beliau jelaskan. Ada goror dalam akad, ada dalam objek akad, ada juga goror dalam jangka waktu pembayaran. Ya, ada 3 macam di sini. Ya, jadi beliau akan bahas 3 bentuk goror di sini. Ada goror dalam akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban. Nah, coba dibaca. Ruang lingkup goror dalam akad jual beli. Goror atau ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban. Goror dalam akad. Nah, ini kita bahas tentang macam-macam goror berarti ya. Goror intinya ada 3 macam. Yaitu goror dalam akad, yang kedua itu goror dalam objek akad, yang ketiga itu goror dalam waktu pelunasan kewajiban. Waktu pelunasan. Waktu pelunasan kewajiban. Ya, bisa dibaca. Goror dalam akad, misalnya 2 akad jual beli dalam 1 akad. Seperti A pemilik motor X mengatakan kepada B, "Saya jual motor ini kepada Anda. Kalau tunai seharga 10 juta rupiah, kalau kredit selama 2 tahun seharga 12 juta rupiah." Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan, apakah tunai atau kredit, mengambil motor dan mengatakan, "Saya beli motor Anda." Nah, akadnya nggak jelas. Nggak jelasnya gini, bukan dari sisi ini ya, ini dari sisi akadnya. Namun kalau dari sisi harganya jelas. Kalau cash 10 juta, kalau dengan berangsur kredit itu 12 juta. Cash 10 juta, berangsur 12 juta. B ini beli, dia tidak pilih mau yang cash apa yang ngangsur. Namun dia terus bawa barang tersebut. Saya beli motor Anda. Nah, terus akad ini mengandung goror karena tidak jelas jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli. Nah, adapun kalau sudah dia pilih 10 juta atau 12 juta, saya mau yang cash saja. Nah, ini nggak jadi goror karena sudah jelas yang mana yang ditentukan. Terus jual beli ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Nah, tadi kan dua harga dalam 1 transaksi, namun 2 harga ini tidak dipilih. Ya, salah satunya langsung terjadi transaksi. Ya, lalu langsung terjadi akad. Harusnya dipilih mau pilih yang 10 juta dengan cash ataukah 12 juta yang dengan berangsur. Terus ini ada lagi goror dalam objek akad, ini banyak sekali.
Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang jelas kita berhenti tadi pada macam-macam goror ya. Bentuk goror ada satu dalam akad, goror dalam akad. Yang kedua itu dalam objek akad. Yang ketiga dalam waktu pelunasan kewajiban. Baik, itu yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya via telepon di 0812-281-85131 silahkan. Juga yang lewat WA juga diperbolehkan lewat nomor tadi. Namun yang telepon kami nanti akan dahulukan insya Allah. Baik, dibaca dulu WA. Bismillah, ana mau tanya, bolehkah berzakat menggunakan beras dari hasil panen padi di kebun sendiri karena ibu saya sudah panen padi dan saya kurang tahu bagaimana kualitas berasnya? Yang jelas beras yang digunakan untuk zakat fitrah yang penting tidak dibayar dengan beras yang terlalu murah, rendah, jelek, tapi pilih yang pertengahan. Seperti itu dibolehkan dan sah untuk zakat fitrahnya. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini Pak? Dengan Muhammad Dodi di Jakarta. Ya, silakan Pak Dodi. Belum itu lagi. Dengar langsung fokus ke ini aja Pak, ke telepon. Silakan. Oh iya, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Pak. Saya mau tanya akte jual beli apartemen dengan developer konvensional, bukan developer syariat. Akan tetapi akadnya saya mengajukan akad seperti syariah. Jadi tidak ada bunga, tidak ada denda, tidak ada asuransi, Ya. dan dicicil selama beberapa tahun gitu, tapi marginnya dia udah masuk ke dalam harganya gitu. Baik. Nah, apakah transaksi seperti ini diperbolehkan Ustaz? Haram dan haram enggak atau Ada denda atau tidak? Kalau telat bayar ada denda atau tidak Pak? akad sebenarnya ada, tapi saya mengajukan tidak ada denda dan dia menerima. Dia menerima, terus tentu saja yang harga antara beli cash langsung dengan nyicil tadi berbeda ya? Berbeda. Iya. Iya, berbeda karena Ada margin dia tadi. dimasukkan ke dalam harga cicilan tersebut. Permasalahan selanjutnya itu cuma satu masalah saja. Apakah pihak developer ya? Developer ya, betul. Nah, developer ini yang punya rumah tersebut, kalau iya ya sah-sah saja untuk lakukan transaksi. Dia pemilik, bukan punya, tapi dia pemilik, dia ngebangun Ustaz, yang ngebangun. Jadi ini apartemen, dia yang membangun apartemen tersebut, kawasan gitu. Dia yang membangun dan dia yang menjual juga. Terus Bapak bayarnya ke siapa nanti kalau tiap kali Ke nyicil? developer. Nah, nggak apa-apa kalau begitu. Ke developer langsung. Ya, aman-aman saja. Jadi akadnya harus diperjelas tapi Ustaz ya. Iya. Yang masalah dendanya diperjelas saja. Dendanya dihilangkan, diperjelas. Iya. Bunga juga tidak ada gitu ya. Iya. Harganya sudah termasuk margin, tidak masalah. Kalau developer dia naikkan dari harga cash wajar-wajar saja, itu tidak kita sebut bunga di situ. Yang masalah cuma dendanya kalau telat. Oh, terus terakhir Ustaz, Iya. karena dia tidak ada asuransi, jika si pembeli meninggal dunia, Iya. maka cicilan tersebut atau sisanya ditawarkan ke ahli waris untuk dilunasi atau dilanjutkan atau uang dikembalikan, itu boleh nggak Ustaz? Uang dikembalikan berarti rumahnya nanti? Nggak jadi milik kita, tidak jadi milik si pembeli, tapi apa yang sudah dibayarkan dikembalikan ke ahli waris atau si ahli waris diperbolehkan untuk melanjutkan cicilan, diberikan pilihan. Kalau melanjutkan cicilan benar, tapi yang ini nih, yang akad yang satu, kalau tidak mau dilanjutkan dikembalikan uang utuh atau karena sudah dipakai? Uang apa yang sudah dibayar? Uang utuh. Uang utuh. Iya. Nah, saya masih bingung yang akad yang ini nih. Harus saya pelajari dulu itu yang akad yang biasanya kan kalau ada asuransi kan ditanggung asuransi kan Ustaz ya, kalau asuransi yang sifat itu, Iya. yang konvensional seperti itu kan. Nah ini masalahnya kan dia tidak mau asuransi, jadi diberikan pilihan ahli waris mau meneruskan. Iya, itu tepat. Cuma yang satu ini saja. Atau diambil pilihan yang ahli waris meneruskan gitu ya. Iya, itu aja diambil pilihan itu kalau Bapak mau. Oh iya, Lebih aman. berarti akadnya ngambil itu ya. Iya.
Soalnya kalau yang akad yang satu yang ini masih ada perselisihan pendapat itu. Akhirnya enggak. Iya. Harus dipertegas saja pilih satu itu. Bapak pilih yang nanti ahli waris yang akan melanjutkan pelunasan bayar rumah ini. Oh iya. Jadi walaupun developer konvensional, asal akadnya jelas seperti itu tidak ada masalah. Iya, iya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA lagi. Izin bertanya Ustadz, ketika orang sudah terbiasa puasa Daud, apakah boleh berniat puasa Syawal dengan puasa Daud? Boleh, dengan cara puasa Daud namanya itu. Jadi niatannya tetap pokok puasa Syawal besok ya. Tapi dia sehari puasa sehari tidak, nggak masalah seperti itu. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Ulo di Jawa Barat. Ya, silakan Pak. Ini Pak, saya mau nanya. Kalau saya mau bayar zakat sama orang yang di PHK gitu Pak, boleh nggak? Orangnya di PHK sekarang keadaannya susah. Bapak yakin dia susah? Kalau suka mungkin kayak pas-pasan aja gitu Pak. Apa? Pas-pasan saja? Maksudnya ada kendala dia makan, pemenuhi kebutuhan pokoknya itu Bapak tahu ada kendala atau tidak gitu? Kalau itu sih saya nggak tahu. Mungkin kalau saya lihat kayak mungkin pas-pasannya. Itu juga mungkin dari sisa-sisa yang sebelumnya. Ya, kalau Bapak yakin dia memang susah, silakan beri. Namun kalau dia walaupun di PHK tetap masih bisa berjalan, dia masih tetap move on, usahanya masih bisa cari yang lain, ya mungkin ada pihak lain yang Bapak bisa kasih yang lebih butuh daripada orang ini, lebih baik kasih ke orang lain. Oh, berarti dia itu udah nggak wajib bayar zakat ya? Apa masih tetap wajib? Ini masalah dia bayar zakat tergantung keadaan dia ya. Zakat fitrah mungkin kena karena zakat fitrah cuma punya kelebihan pokok, dia punya kelebihan makanan pokok pada malam Idul Fitri. Gitu. Itu kan cuma punya kelebihan beras asalnya kayak gitu. Jadi misalnya dia punya stok beras ada 100 kilo, dia cuma keluarkan untuk bertiga 7,5 kilo misalnya. Kan berasnya masih banyak. Sehingga beras ini dikeluarkan juga untuk zakat fitrah pada malam Idul Fitri. Namun kalau zakat mal tetap kehitungan syarat dulu, ada hartanya itu masih di atas nisab, masih bertahan selama 1 tahun ataukah tidak. Gitu. Misalnya dia dapat bantuan beras dari pemerintah. Sementara kan itu beras itu misalnya mau dipakai lagi untuk bayar zakat. Boleh. Kan dia nggak tahu nih beras yang dikasih pemerintah ini kualitasnya lebih nggak bagus apa lebih bagus gitu dari yang dia makan, itu gimana? Boleh? Bayar zakat fitrah itu tidak bayar zakat fitrah itu tidak pakai standar beras yang kita makan, Pak. Jadi misalnya Bapak punya kebiasaan makan beras mahal, beras merah lah taruhlah, nggak mesti keluarkan zakat dengan beras merah, karena nanti si penerima nggak biasa juga makan beras seperti itu. Jadi beras itu pakai beras standar. Kalau memang harga segitu itu sudah masuk standar, bukan suatu yang jelek menurut standar ya, bukan jelek menurut orang yang bayar zakat. Kalau jelek menurut orang yang bayar zakat, dia masih nganggap itu biasa saja gitu. Tapi jelek menurut yang standar di masyarakat. Kalau itu dianggap jelek, wah ini kok beras kualitas jelek sekali, nah itu nggak boleh. Namun kalau itu kok beras kualitas standar, walaupun itu bukan kebiasaan dia makan lebih daripada kualitas standar ini, dibolehkan dia bayar zakat fitrah dengan menggunakan beras tersebut. Gitu. Terus ini lagi Pak, kalau misalnya orang yang punya cicilan utang itu, apakah dia tetap wajib untuk bayar zakat? Tergantung ada sisa simpanan atau tidak. Kalau masih ada berarti dia tetap wajib ya? Iya, jadi misalnya utangnya 50 juta. Tapi ini dicicil tiap bulan, dia bayar 1 juta gitu. Sisa simpanan dia ada 100 juta. Ya 100 juta kena. Bukan perhatikan utangnya tadi, Pak. Namun sisa harta yang dia miliki setelah utang itu dilunasi misalnya, atau setelah utang itu dicicil tadi, masih ada simpanan harta, ya simpanan harta ini dikalikan 2,5%. Gitu, Pak. Ada lagi? Putus, stay. Selanjutnya Ustaz. Ya.
Ada orang yang berhutang sama saya. Kalau saya bayarkan zakat mal saya ke fulan dengan tujuan zakat tersebut untuk melunasi hutang saya, tapi karena sikon pandemi ini, apakah diperbolehkan? Coba diulang. Ya. Ada orang berhutang sama saya. Kalau saya bayarkan zakat mal saya ke fulan dengan tujuan zakat tersebut untuk melunasi hutang saya, tapi karena sikon pandemi ini, apakah diperbolehkan dengan menelepon si fulan atau via WhatsApp untuk menyampaikan niat saya tersebut tanpa memberikan uang tersebut terlebih dahulu ke fulan? Tidak boleh. Harus uang itu dikeluarkan. Karena itu yang dimaksud dengan wa yu'tuna zakah. Kan maksudnya itu dia mau bayar mau serahkan zakat namun orang itu punya utang ya. Coba dibaca kalimatnya ulang, saya pahami lagi. Ada orang berhutang sama Nah, saya. ya kan berutang ya, terus. Kalau saya bayarkan zakat mal saya. Nah, itu. Dia ingin supaya zakat malnya ini, ya sudahlah kita nganggap imbas ya. Ini utang lunas ya Pak ya. Saya sudah anggap ini utangnya lunas. Enggak boleh. Dia harus keluarkan zakat ini dulu, kasih kepada si fulan. Pak, dia transfer dulu misalnya. Kan transfer bisa. Pak, ini saya mau bayar zakat untuk Bapak. Nah, kasih ke dia. Nah, baru nanti tagih. Pak, itu sudah saya bayar. Saya minta supaya utang saya juga dilunasi. Nah, baru nanti dibayar. Nah, zakat itu harus ada sesuatu yang dikeluarkan, sesuatu yang diambil. Nggak boleh zakat itu cuma impas saja seperti tadi. Sudah ya saya nggak lunas ya. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak masuk dalam kalimat wa yu'tuna zakah. Mengeluarkan zakat, menunaikan zakat itu nggak menunaikan. Ya, karena hartanya masih dia pegang. Dia nggak keluarkan itu. Nah, ini yang jumhur ulama, kebanyakan ulama selain dari Al-Hasan Al-Basri dan Atha yang membolehkan, yang lainnya menurut jumhur kebanyakan ulama tidak membolehkan seperti itu. Baik. Ustadz, untuk zakat perkebunan, apakah batasan minimal hasil jual perkebunan tersebut setara dengan emas 85 gram untuk bayar zakat dan tersimpan selama 1 tahun? Coba diulang. Untuk perkebunan apa ini? Ya. Ustadz, untuk zakat perkebunan, apakah batasan minimal hasil jual perkebunan tersebut setara dengan emas 85 gram untuk bayar zakat dan tersimpan selama 1 tahun, atau setiap panen dibayarkan zakatnya meskipun hasilnya cuma 2-3 juta per bulan, dan berapa persen untuk zakat perkebunan seperti sawit, karena karet atau singkong? Ini tidak masuk dalam perhitungan zakat pertanian, karena zakat pertanian itu seputar makanan pokok saja. Tanaman pokok seperti jagung, beras, ya, jagung, padi, nah itu baru kena. Kalau yang ini nanti, kalau memang diniatkan untuk diperdagangkan, misalnya ini dia punya pohon sawit ya. Sawit ini sejak ditanam, ini mau dijual. Maka sejak ditanam tadi nanti diperkirakan ketika mau bayar zakat, ini misalnya sudah 1 tahun ya, mau bayar zakat, sawit ini kalau dijual itu berapa? Ya, baru nanti dikalikan 2,5% dari harga jual, bukan modal. Nah, seperti itu caranya. Ada telepon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Halo. Halo, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Bapak Eki dari Jakarta. Ya, silakan Pak Eki. Ustaz, ini mau nanya nih soal asuransi ya. Iya. Halo. Iya, silakan. Sebentar. Ini kan saya kan asuransi itu kan kategori termasuk goror ya. Iya, dia bukan goror saja Pak, 3 itu nanti. Goror, riba, zolim. Goror, riba, dan Zolim ya gitu Ustaz. Iya. Nah itu kan saya ikut asuransi ini dari 2010 Ustaz. Iya. Terus saya baru menyadari dan tahu ilmunya itu di tahun ke-7 gitu Ustaz. Saya baru tahu kalau itu riba dan itu masuk zolim dan goror tadi gitu ya Ustaz. Iya. Nah terus gini Ustaz, kan kalau saya kan per bulannya itu saya bayar 500.000 gitu Ustaz. Nah kalau dikali 12 bulan kan 6 juta. 6 juta dikali 10 tahun kan lamanya 10 tahun ya Ustaz ya. 60 juta. Jadi itu saya dapatnya 60 juta gitu Ustaz. Iya. Terus saya jadi bingung nih Ustaz. Jadi maksudnya apakah kalau saya berhentikan uang saya hilang sama sekali gitu Ustaz. Memang dari pihak asuransi nggak akan kembalikan. Secara kalau misalnya Bapak putus sekarang gitu, dia nggak kembalikan 1% pun? Saya sih belum nanya pasti, cuma kan dari teman-teman yang sudah pernah
mengalami gitu, dibilang uang saya pasti hilang katanya gitu. Nah terus jadi saya gimana ya Ustadz ya, karena kan nah ini kan setiap bulan itu kan saya dikirimin seperti rekening koran gitu Ustadz. Nah terus itu di situ dicantumkan juga udah ini dari bulan kemarin itu aja, itu sebenarnya saya hitung-hitung juga saya rugi gitu, karena saya nggak dapat seperti yang saya simpan 500.000 setiap bulan aja selama 10 tahun juga saya dapatnya 60 juta gitu ya Ustadz ya. Tapi ini loh, kok ini kurang sih gitu. Nah ditambah lagi kan bulan Februari tahun ini saya kan pernah diopname masuk rumah sakit Ustadz karena demam berdarah gitu. Terus dari pihak si asuransi ini saya di cover sekian juta gitu Ustadz. Nah itu gimana ya Ustadz ya? Hak Bapak cuma nanti sampai 10 tahun 60 juta itu saja. Tidak boleh lebih daripada itu Bapak ambil. Karena premi yang Bapak sudah setor ini itu yang jadi hak Bapak. Nah masalahnya saya kalau mau hentikan ini di tahun ke-7 Bapak rugi besar sekali itu. Nah itulah bukti kalau pihak asuransi menzolimi Bapak. Ya, tadi yang bukan hanya goror Bapak dapati, namun dia zolimi juga karena itu hak Bapak tapi tidak dikasih seperti itu. Iya kan? Nah itu nanti 10 tahunnya itu berakhir September tahun ini Ustaz. Tahun ini? Iya. Sudah Bapak bayar saja, tapi nanti Bapak cuma boleh manfaatkan seandainya ada klaim yang nanti akan diambil. Nanti setelah 10 tahun itu dapat klaim nggak? Saya sih tidak memikirkan klaimnya lagi sekarang. Tadi saya pikir ya udah deh, yang penting uang saya kembali aja 60 juta gitu. Saya mikirnya begitu aja. Nah, kalau mungkin ada yang tadi dari pas sakit itu kan dimanfaatin juga berarti. Nah iya, waktu itu pas itu saya di cover sama si asuransi ini gitu. Di cover berapa banyak? Kenapa Ustaz? Di cover berapa banyak? 5 jutaan. Nah, berarti hak Bapak nanti berkurang 60 kurang 5 juta, berarti sisa 55. Nah, tapi Ustaz, itu kan dari tagihan, dari rincian rekening koran yang dia kirim setiap bulannya itu bulan kemarin aja, bulan April ya saya terima, itu uang saya tuh yang di si asuransi, pihak asuransi itu 40 jutaan saja gitu. Saya pikir wah saya rugi juga dong ya, saya pikir gitu. Ya karena sudah tutup operasional paling itu Pak. 500.000 sudah dipakai macam-macam. Jadi saya mikirnya gini, nanti September, insya Allah September ini mungkin juga nggak bakalan bisa sampai 60 juta. Iya pasti bisa itu. Hitung-hitungan kotornya gitu Ustaz. Mungkin sekitar 40 juta tadi. Iya Ustaz, jadi gimana Ustaz? Kalau 40 juta itu terus habis itu saya kurangin lagi dengan saya di cover rumah sakit kemarin gitu. Iya akhirnya ya ruginya segitu. Oh subhanallah ya. Iya berarti Bapak kira-kira dapat 35 juta lah kalau kasarannya yang haknya Bapak ya. Iya Ustaz. Iya. Ya udah Ustaz, gitu aja Ustaz. Iya Bu. Ustaz. Terus Ustadz, kalau transaksi jual beli tapi penjual lupa harganya dan penjual mengizinkan pembeli untuk membawa duluan barangnya, nanti akan dikabari harganya. Bagaimana hukumnya? Nah, itu harganya awal bagaimana? Coba baca. Ya. Kalau transaksi jual beli tapi penjual lupa harganya. Penjual lupa harga, taib. Dan penjual mengizinkan pembeli untuk membawa barang dulu. Iya. Nah kalau ini nggak masalah karena nggak kasih dua harga tadi ya. Dia bawa dulu, nanti akan diberitahu harganya baru ini. Nah namun masalah selanjutnya si pembeli nanti ridho nggak dengan harga yang diberi. Soalnya kalau ternyata harganya tidak sesuai yang dia inginkan, nah baiknya tidak mengikat dulu karena tadi transaksinya masih belum jelas dari sisi harga. Ya hati-hatinya sih dia tidak ambil karena nanti ujung-ujungnya nanti nggak enak ketika dia mau bayar, kok harganya ini kok mahal sekali. Nah itu yang nanti jadi pertimbangan. Nah bisa dipertimbangkan seperti itu. Yang jelas harus dengan keridoan, kalau penjual mau tawarkan harga lagi harus dengan keridoan si pembeli. Kalau dia itu setuju ya sudah transaksi lanjut. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bu siapa di mana? Dengan Ibu Novi Ustaz di Toli-Toli. Iya, silakan. Ustaz mau tanya, saya kan sekarang sedang bisnis. Terus dalam sistem bisnisnya itu ada distributor, reseller, dan
ada distributor, agen, dan reseller. Nah, posisi saya sekarang ini itu agen, Ustaz. Ibu posisinya agen? Iya. Iya, nah, terus? Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, misal ada reseller saya punya customer misalnya di luar kota, misalnya di Jawa. Nah, otomatis kan barang yang dikirim itu bukan dari saya, tapi dari pusat yang ada di Tangerang. Pusatnya ada di Tangerang. Gitu, Ustaz. Iya, pusatnya di Tangerang. Jadi, ya. Transaksinya itu si reseller transfer dulu sejumlah barang yang dia customer dari reseller itu transfer dulu ke reseller sejumlah barang yang dia pesan. Terus habis itu si reseller transfer sama saya lagi sejumlah barang yang dipesan itu, kemudian baru saya transaksi ke pusat untuk ngirim barang ke customernya si reseller tadi atas nama reseller, gitu, Ustaz. Itu sistem jualan kayak gitu gimana, Ustaz? Boleh? Ya, saya paham. Jadi awalnya itu customer ingin belanja, dia belinya ke reseller. Terus reseller pesan ke ibu yang jadi agen. Iya. Nah, terus yang jadi agen ini nanti bilang ke pusat di Magelang, tolong nanti kirim barang. Terus yang dari Magelang ini langsung kirim ke customer. Iya. Iya kan? Iya. Nah, antara pusat ini dengan agen dan reseller ini sudah ada kerjasama apa belum? Iya, ada, Ustaz. Dari akad awal memang sudah kerjasama. Terus dari segi harga juga kita udah sepakat sama-sama dari termasuk agen, reseller. Termasuk dengan itu udah sepakat gitu, ada memang daftarnya gitu. Ustaz. Termasuk dengan resellernya juga sudah ada kata sepakat. Iya. Artinya pusat ini sudah tahu ibu punya reseller. Iya. Nah, sudah tahu kan? Ya sudah, nggak masalah. Iya. Tersistem gitu, Ustaz. Iya. Apa, Ustaz? Nggak masalah. Oh, Karena ibu sebagai wakil dari si pusat, nanti reseller itu dari ibu, ya. Yang penting nanti mau tanggung jawab tidak lepas tangan ketika customer komplain. Oh, gitu. Iya, kalau misalnya kan customernya kan cuma ngertinya komplainnya ke reseller. Iya. Iya kan? Nah, reseller harus siap tanggung jawab. Terus ibu juga karena hubungannya dengan reseller, maka ibu juga tanggung jawab. Nah, sampai pada pusat. Jadi tapi intinya transaksi jual beli itu nggak apa-apa ya, Ustaz, ya? Nggak apa-apa. Nanti akan makin jelas ketika ini kita sudah bahas tentang jual beli barang yang diserah terimakan di sini. Ya, karena ini transaksinya berbeda karena ada kerjasama. Yang nggak boleh nih kayak gini. Ibu punya kerjasama, ibu mau beli barang, sudah punya customer, terus ada kenal yang pusat yang punya barang. Ibu minta langsung yang pusat kirim ke customer. Tapi ibu dengan customer dengan pihak pusat ini nggak ada kerjasama. Ibu cuma suruh-suruh saja, dikira ibu dengan pusat ini, ibu sebagai agen ya misalnya ya, dengan pusat ini ada kerjasama, padahal ibu lepas tangan. Itu yang jadi masalah, karena letak masalahnya dia nanti customer itu akan bingung mau komplain ke siapa. Nah, kalau yang seperti yang ibu terjadi sudah tersistem situ tidak masalah. Oh, alhamdulillah. Satu lagi, Ustaz, boleh? Iya, silakan, Bu. Soal zakat fitrah, Ustaz. Iya. Misalnya kita nih dikasih sama seseorang nih, misalnya dikasih beras 10 kilo. Iya. Terus daripada kita nggak makan tuh beras, boleh nggak beras yang diberikan orang itu kita zakat fitrahkan lagi? Beras orang kasih ya, cuma-cuma? Boleh. Kasih. Boleh. Tapi berasnya juga beras bagus ya, Ustaz? Iya, boleh. Oh, boleh? Iya. Karena beras itu sudah jadi milik ibu, hak ibu mau gunakan untuk bayar fitrah diperbolehkan. Oh, nah. Baik. Nah. Terus kalau kayak zakat harta itu, Ustaz, zakat mal itu kalau misalnya kita berikan sama keluarga sendiri untuk bayar utang riba nggak apa-apa, Ustaz? Ibu keluarkan atau keluarkan? Ya keluarkan, kan kasih ke dia kan? Kasih uang ke dia. Nah, terus dia kalau mau pakai Bu untuk bayar utang riba dia, nggak apa-apa? Saudara apa ini, Bu? Saudara dari apa ya, kayak tante gitu dari bapak. Iya, nggak apa-apa, boleh. Oh, nah. Iya. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa nih? Dengan Faris Faris di mana Pak? di Surabaya. Ya silakan Pak Faris. Iya, Assalamualaikum. Jadi kalau jual beli emas ya, kan harga emas kan harganya naik turun ya Iya. di pasaran. Iya. Tapi kemudian harga ada di Facebook, ada kita beli ke perseorangan itu harganya di bawah harga pasar, itu boleh nggak beli di seorangan itu? Belinya ini online? Bisa ketemuan di mana gitu, maksudnya bisa ketemuan di tempat. Transaksinya itu ketika di mana? Pas online-nya atau ketika di tempat? Jadi kita janjian di Facebook gitu ya, ketemu misalnya di tempat A gitu, jadi ya kita bayarnya di tempat itu sekalian sama emasnya dikasih di tempat itu. Nggak masalah. Oh baik, terima kasih. Iya. Ya, baca lagi di itu. Bagaimana hukumnya menukar uang receh dengan kertas tunai namun lewat perantara? Maksudnya, misal si A menukar uang ke si B dengan perantara si C. Ya. Namun dalam proses penukaran uang, si B dan si C tunai. Ini tunai ya. Setelah itu uangnya baru diberikan kepada si A. Dari si C tadi mungkin ya. Ya. Apakah dibolehkan Ustadz? Boleh, nggak ada transaksi yang masalah di sini. Yang penting ya dan biadin untuk penukaran tadi dari C kepada si B dengan perantara tadi. Berarti perantara ini jadi wakil untuk si A tadi. Wallahu a'lam. Ya, terus. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Yang mau nanya Ustaz, Iya. bayar zakat kepada tetangga kita yang sudah di PHK Ustaz, udah nggak kerja lagi, itu boleh apa nggak ya Ustaz ya? Tapi kan kita nggak tahu nih beliau mampu atau tidak, gitu, punya tabungan atau tidak. Yang saya tahu udah nggak kerja lagi, nggak ada penghasilan dari dari nafkah lagi gitu, nganggur gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz ya, boleh bayar zakat fitrah ke tetangga saya yang PHK itu atau boleh atau enggak gitu? Satu, dua, terus saya ini masih punya cicilan hutang Ustaz. Tiap bulannya saya punya cicilan hutang sama teman-teman gitu, adalah beberapa cicilan hutang. Cuma saya masih cukup ini untuk makan dan buat zakat mal, dan itu buat zakat fitrah itu boleh nggak Ustaz? Kalau saya masih punya cicilan hutang gitu Ustaz. Bapak tanya punya utang tapi masih punya harta simpanan kan? Harta simpanan itu maksudnya apa Ustaz ya? Yang Bapak gitu. Bukan uang simpanan gitu. Oh, tabungan sih itu belum Ustaz. Jadi saya belum punya pernah nabung Ustaz. Jadi hasil gaji saya tuh cicilan hutang sama buat makan aja Ustaz sih. Gak ada buat sisa. Sama biaya-biaya yang lain kayak anak untuk sekolah itu doang Ustaz. Gak ada sisa setiap bulannya sehingga nanti di akhir tahun ada simpanan tabungan tadi? Gak ada. Gak ada. Belum ada Ustaz. Terus Bapak tanya tentang zakat mal apa zakat fitrah? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah. Zakat fitrahnya kena karena Bapak punya kelebihan makanan pokok di rumah. Oh gitu. Kalau zakat mal belum Ustaz ya? Zakat mal belum karena nggak ada sisa. Oh, kalau yang saya pernah dengar itu zakat mal itu yang dikeluarkan setiap bulan itu, jadi nggak harus tahu, jadi setiap gaji itu kita keluarkan zakat malnya gitu. Nggak adil, nggak adil seperti itu. Karena bapak aja terangkan aja, bapak kebutuhan aja banyak. Gimana mau keluarkan zakat? Zakat kan harus perhatikan kebutuhan pokok dulu. Islam zolim sekali kalau tidak memperhatikan kebutuhan pokok dong. Islam nggak ada syariat kayak begini gitu. Nggak mungkin bapak punya kebutuhan 10 juta misalnya gajinya ya. Saya taruhlah gaji tinggi ini. Bapak punya gaji 10 juta. Uangnya 1 bulan habis 10 juta juga. Kan zolim banget kalau Islam tetapkan ada zakat. Iya kan? Iya. Islam nggak mungkin kayak begini zolimnya. Dihapus kezoliman itu dalam ajaran Islam. Ya. Adilnya, saya punya penghasilan ini, saya pakai dulu dong.
Karena kebutuhan pokok saya, Islam nggak mungkin nggak maksa untuk keluarkan sesuatu, padahal kita butuh untuk kehidupan kita. Contoh saja Islam saya masih melegalkan itu, kita darurat saja makan itu nggak dapat makanan yang layak gitu, kita cuma dapat bangkai saja. Islam masih bolehkan itu tuh bangkai. Masih pentingkan untuk terselamatkan nyawa. Masa kebutuhan pokok Islam nggak perhatikan, tapi suruh keluarkan zakat dulu? Kan zolim sekali kayak gitu. Makanya saya tidak setuju dengan zakat tiap bulan kayak begini. Terus kelemahan yang kedua, zakat yang tiap bulan ini tidak memperhatikan simpanan tabungan. Dikira orang itu zakat itu cuma dari gaji saja. Padahal dia punya gaji 10 juta misalnya, dia punya simpanan 100 juta. Masa keluarkan dari gaji yang cuma 10 juta saja gitu. Yang 100 juta nggak pernah diutak-atik. Padahal ayat-ayat dan hadis itu katakan zakat itu untuk simpanan. Bukan untuk yang kita langsung terima gitu. Kecuali ini kalau untuk hasil pertanian. Ya, berbeda kalau untuk hasil pertanian. Kalau ini kan gaji masih kita pakai. Ya, paham kan, Pak? Sehingga kalau saya tanya, Bapak punya simpanan enggak? Enggak ada, Ustaz. Ya sudah, enggak kena zakat mal. Yang tiap bulan tadi, ya sudah kalau sudah dikeluarkan ya anggap sedekah biasa. Tapi sebenarnya bukan wajib, itu nggak masuk pengertian zakat yang kita bahas. Dan ini termasuk bid'ah baru yang dibuat zaman ini. Karena sejak dulu sudah ada gaji seperti itu, namun tidak pernah dikeluarkan zakat kayak gitu, kecuali zaman belakangan ini saja. Iya, nggak ada dikenal di masa dulu itu seperti itu. Kalau yang tadi yang pertama tadi ada tetangga sudah di PHK. Iya kan? Bapak harus cek dulu, pastikan dulu dari sisi gini, lihat aja dia itu susah nggak sekarang ya. Anda kan orang yang di PHK ternyata simpanannya banyak, dia fine-fine aja bisa dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dia masih punya simpanan banyak. Hidupnya nggak susah banget walaupun di PHK. Dia mungkin tinggal tunggu waktu saja. Saya ada waktu, nanti setelah pandemi ini selesai saya buka usaha. Masih punya modal banyak dia. Kalau memang keadaannya orangnya seperti ini berarti kebutuhannya tercukupi. Zakat itu tidak boleh untuk goni, nggak boleh untuk orang yang berkecukupan. Ya, zakat sekali lagi tidak boleh diserahkan pada orang yang berkecukupan seperti ini. Nah, kecuali kalau Bapak tahu dia di PHK, di rumah anaknya nangis-nangis terus, nggak bisa makan, istrinya juga susah, sulit makan, dia cari pinjaman utang sana sini karena untuk penuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau Bapak tahu keadaannya kayak gitu, nah itu baru zakat kasih ke dia. Yang saya tahu sih ini ikut ojek ya Ustaz sekarang. Ikut ojek? Ikut ojek? Jadi ngojek itu Ustaz. Kalau yang saya tahu sih, yang saya lihat karena nganggur, karena selama pandemi kan tuh udah PHK, terus saya ngeliat ini dia ngojek Ustaz. Jadi selama nganggur itu dia ngojek untuk nyari tambahan makan gitu. Kalau nggak salah seperti itu sih Ustaz. Kalau ngojeknya itu tercukupi juga enggak? Kalau enggak tercukupi, nah baru Bapak kasih zakat untuk dia. Ya, tahu keadaan. Ya. Ustaz, ada pertanyaan ini titipan Ustaz. Ya. Ustaz. Ini masalah kita bayar zakat ke pemulung Ustaz. Ya, kita kan pemulung itu kita nggak tahu agamanya Islam atau bukan Ustaz. Satu, kedua kita juga nggak tahu itu aslinya benar-benar emang susah atau enggak Ustaz. Nah itu boleh nggak sih pemulung yang di pinggir jalan itu kan sekarang banyak nih Ustaz tuh kalau menjelang lebaran ini di pinggir-pinggir jalan. Nah kadang iba melihat nenek, kakek atau yang punya anak, itu kita boleh tahu nggak? Satu, kedua ini Ustaz, akhlak ketika bayar kodok nanti pas lebaran itu boleh nggak sekalian niat dengan syawal Ustaz? Oh yang ini nggak bisa. Kodok sendiri, syawal sendiri. Kalau kodok dengan Senin Kamis? Cuma niatkan ini aja barengan, dia lakukan Senin Kamis nggak apa-apa, dapat dua pahala, nggak apa-apa. Tapi dahulukan kodok dulu baru puasa Syawal untuk akhwat. Dulu baru puasa Syawal. Iya. Baik Ustaz, baik Ustaz. Nah yang pemulung tadi harus dipastikan juga Pak sama. Iya, karena belum tentu dia jadi orang yang seperti tampilan fisiknya gitu. Kecuali kalau memang Bapak lihat tampilan fisiknya ya kayak gitu, dan saya yakin 100% dia memang orang susah, ya sudah Bapak cuma nilai dari lahiriah, berarti Bapak tidak salah ketika kasih zakat untuk dia.
Baik Ustaz, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu lagi lewat WA, silakan. Bolehkah seseorang yang sudah kerja tapi saat ini sedang tidak ada pemasukan dibayarkan zakatnya oleh orang tua? Apa tetap harus bayar sendiri, Ustaz? Ya, bayar zakat mal ya, dibolehkan. Kalau ada orang tua, lihat ada yang keluarganya nggak mampu, dengan izin dia pasrah untuk dibayarkan, dibolehkan untuk dibayarkan. Baik, itu saja untuk kesempatan pagi ini. Insya Allah kita masih ada kesempatan esok hari. Besok kita akan kembali pembahasan zakat. Saya akan buka kesempatan 1 jam untuk tanya jawab konsultasi zakat. Jadi sejak awal mudah-mudahan bisa langsung ajukan pertanyaan, baik telepon interaktif untuk besok dan lewat WA. Nanti kita akan jawab satu persatu insya Allah. Ya, demikian, mudah-mudahan manfaat. Ya, kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.